Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Studio menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Perusahaan kelapa sawit, PT Kuala Mas Sawit Abadi yang berada di Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kerap kali didemo oleh sejumlah pihak. Kali ini massa yang menamakan diri Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Independen Permadani, dan LKLH memadati depan pintu besar perusahaan itu. Peserta aksi berorasi meminta manajer PT KMSA untuk keluar menemui para unjuk rasa. Mereka menduga PT KMSA dibekingi oleh oknum anggota DPRD dan penguasa Labusel sehingga berani melakukan sejumlah pelanggaran. Perwakilan Permadani Hanafi Siregar dalam orasinya menyebutkan ada 4 pelanggaran yang dilakukan PT KMSA. Pelanggaran pertama mengambil air dari Sungai Ulu Mahuam untuk proses pengolahan kelapa sawit. Sementara perusahaan tersebut sudah memiliki sumber sumur sendiri. Kedua, tidak memiliki izin pembakaran jankos dan hasil pembakaran jankos tersebut dijual belikan. Ketiga, PT KMSA membuang limbah cairnya ke aliran Sungai Ulu Mahuam sehingga hewan yang dilindungi seperti buaya tidak ada lagi kelihatan dan yang keempat tidak memiliki alat sparing. Jelas Hanafi. Hal serupa dikatakan Budi akan segera melaporkan ke Poldasu atau ke Pengadilan Negeri menuntut agar PT KMSA dipanggil dan diperiksa seluruh dokumennya. Harus diperiksa izin pengambilan air dari Sungai Ulu Mahuam. Bahkan kami menduga ada penggelapan pajak. Kami minta instansi terkait untuk kembali memeriksa kapasitas perusahaan tersebut beserta seluruh dokumennya serta terkait emisi cerobong asap pabrik itu. Terang Budi. Budi menduga bahwa hasil lab limbah PT KMSA yang dilaporkan kurang akurat sebab pihak Dinas LH Labusel tidak turut dalam proses uji lab, melainkan hanya sebatas menerima laporan saja. Kami minta supaya seluruh dokumen PT KMSA dikaji ulang. Cetus Budi. Sebanyak 40 personil Samapta Polres Labusel diterjunkan yang dipimpin KBO Ibtu Hasinaga untuk mengawal aksi itu dan menginstruksikan massa agar tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Saya minta semua bersabar dan jangan berbuat anarkis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup masih dalam perjalanan menuju kemari dan pihak manajer akan segera hadir untuk menemui adik-adik mahasiswa. Tegas Ibtu Hasinaga. Tanggal 1 Agustus tahun 2024. Kami dari pemuda Desa Mampang terkhususnya dari lembaga Permadani Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup hadir di sini untuk menuntut indikasi pencemaran lingkungan dan hak-hak karyawan, hak-hak masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah dikangkangi PT Kuala Mas Sawit Abadi Desa Mampang. Tuntutannya apa aja? Tuntutannya kami meminta kepada Polda Sumatera Utara, Cekyu, Dirkrimsus Sumatera Utara agar secepatnya meninjau dan memeriksa apa yang menjadi permasalahan sesuai dengan tuntutan yang kami berikan kepada Polda Sumatera Utara. Terkait dengan video tadi ada pencemaran limbah itu daerah mana? Indikasi pencemaran lingkungan yang terjadi dari belakang pabrik Kuala Mas Sawit Abadi yang dialirkan sampai ke Danau Buaya dan Danau Buaya dialirkan ke Sungai Mahuam terindikasi tidak memiliki izin yang lengkap. Artinya tanah perkebunan masyarakat yang dilalui tidak ada izin-izin. Ada dampaknya nggak ke masyarakat? Kalau dampaknya terkhusus ke lingkungan, kita tidak bergelut dalam dampak masyarakat. Kita sampaikan tambahannya. Tadi ada dengar orasi, ada keterlibatan dugaan keterlibatan daripada anggota DPR dan kepala pemerintahan Labuhan Batu Selatan back daripada perusahaan. ya kami juga seperti itu. Karena kenapa apabila ada di sini masyarakat yang keras terhadap Desa Mampang ini, maka anggota dewan tersebut yang selalu mengkomunikasikan secara
terus menerus untuk tidak ada kekerasan di Desa Mampang ini. Kelanjutannya ada nggak aksi yang akan datang? Kami memastikan aksi akan berkelanjutan. Kami tidak bisa memastikan beberapa jilid, namun berkelanjutan dikarenakan ini hari ini yang hadir hanya Dinas Lingkungan Hidup. Kami akan membawa Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perizinan, Dinas Pendapatan untuk mengakumulasikan terkait permasalahan-permasalahan yang kami layangkan. Terkait tonase tadi, apa kaitannya? Artinya begini, mengapa kami bertanya tentang tonase pengolahan per jamnya? Agar kami bisa mengkalkulasikan debit air yang dibuang ke media lingkungan. Artinya, apakah Danau Buaya dan Sungai Mahua mampu menerima debit air limbah untuk menyetrika itu? Saat menemui para pendemo di depan kantor PT KMSA Mampang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Haji Syarifuddin mengatakan, berdasarkan isi dokumen, pihak perusahaan memberikan laporan kapasitas produksi sebesar 45 ton per jam. Sedangkan terkait limbah cair sudah melakukan uji lab dan mengirimkan laporan hasil uji labnya ke Dinas LH. Di sini perlu saya jelaskan Dinas LH Labusel mempunyai keterbatasan wewenang. Kami hanya memiliki wewenang pengawasan, pembinaan dan menerima laporan terkait laporan pengolahan limbah, ucap Haji Syarifuddin. Sementara itu, manajer PT KMSA Herman membantah keras tuduhan bahwa pihaknya memiliki backing oleh oknum anggota DPRD Labusel dan penguasa Labusel. Hubungan perusahaan hanya sebatas berteman seperti biasa. Kami siap dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Mengenai sparring kami masih dalam proses pengajuan dan mengenai limbah cair sudah kami ajukan ke Lab Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, termasuk kapasitas tonase perusahaan. Kami rangkumkan laporan dalam bentuk dokumen. Jelas Herman kepada awak media. Jadi kalau ada kekurangan kita akan kita perbaiki. Kita dukung. Jadi semuanya apa yang menjadi aktivitas tanggung jawab perusahaan kita akan bekerja sama. Ya. Kita akan mengikuti prosedur apa yang ada di negara ini, terutama di Labusel. Terkait dengan tuntutan mereka tentang limbah tadi itu bagaimana itu, Pak? Memang benar, Pak. Ya, tentang limbah kita izinnya tetap kita bertuju pada LH Kabupaten Lampung Selatan. Kalau ada memang kekurangan, kita tetap akan memperbaiki. Untuk sparringnya sudah ada memang Pak di pesan ini. Surat sudah ada. Tapi belum punya ya? Jadi lagi diusahakan, kita lagi mencari karena suratnya nggak salah masuknya 2 minggu yang lalu. Iya. Kita lagi cari alatnya. Sampai makan berapa hari itu Pak manajer? Kita kurang tahu. Ini kan saya serahkan sama konsultan kita. Ya. Dia yang mengkaji, dia yang memasang. Nah, karena dia yang buat laporan. Terkait video tadi yang beredar limbah itu memang benar itu? Sering membuang limbah ke sungai atau ke Danau Buaya? Ada membuang limbah. Izin kita kan membuang limbahnya ke sungai. Tapi nggak berserak. Memang benar itu video tadi ya? Saya kurang tahu. Saya nggak nampak tadi. Saya nggak lihat kan, nggak jelas kan. Ya. Nah, itu. Memang pernah membuang ke sana ya? Tetap kita tetap membuang sungai kan. Ya. Karena izinnya tupalnya dibuang ke sungai. Limbah yang dibuang itu limbah apa itu ke sungai? Itu tetap limbah yang udah dikaji sesuai dengan di bawah baku mutu. Kalau dia masih di atas baku mutu, kita tidak buang. Sekali lagi Pak manajer, apa yang dibilang para adik tadi yang demonstrasi itu memang ada kedekatan hubungan manajemen perusahaan PKS ini dengan oknum beberapa oknum DPRD dan kepala daerah setempat. Kita nggak merasa DPRD atau penguasa Labusel ini jadi backing, enggak. Nah, cuma kita kan berteman. Nah, saya udah menganggap ya semua saudara. Jadi saya berteman. Ya macam bapak lah kalau berteman sama orang apa kan, sama kan, ya kompak gitu kan. Nah, itu nggak ada namanya. Oh, saya backing saya bupati, saya backing saya DPRD, tidak. Nah, saya ada apa? Kolaborasi, ya kan, penyatuan. Jadi apa yang kurang di daerah ini, saya akan komunikasi sama mereka.
Berarti nggak ada decking-deckingan ya? Nggak ada namanya decking-deckingan itu nggak ada. Nggak ada. Nah, Laporan Kepala Kabiro Kabupaten Lampung.